Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di komentar terbaru di sini ada sebuah pertanyaan tentang lampu LED di motor. Oke, dan apa saja yang bisa kita lakukan? Tentunya supaya lampu LED ini lebih awet dan tentunya lebih terang. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang sebuah lampu LED pada sebuah kelistrikan motor, di mana kita bisa mengetahui dengan mudah fungsi dan cara kerja serta penggunaan dari lampu LED itu sendiri, dan beberapa contoh pada lampu LED. Ini ada beberapa fungsi lain dari lampu LED, penggunaan dari arus AC atau arus dari mesin, dan arus DC, arus yang menggunakan aki. Dan di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari lampu LED itu sendiri. Oke, teman, dan di sini untuk lampu LED yang saya pegang di sini adalah lampu LED dari punyanya lampu motor depan. Di sini ada dua bagian titik, dan di sini untuk titiknya ada dua titik atau bagian lampu dekat, dan di sini lampu jauh. Dan untuk cara kerja dari sebuah lampu LED pada motor lampu depan, lampu motor bagian depan atau lampu utama, dimana saat kita nyalakan dari lampu LED ini, oke, pada saat lampu jarak dekat itu adalah satu bagian dari lampu LED-nya ini menyala, atau satu bagian di sebelah sini, oke, di sebelah kiri, oke, ini yang menyala. Ini jika lampu LED yang kita gunakan pada posisi lampu jarak dekat, oke. Dan jika kita pindah saklar dari lampu di motor, kita gunakan lampu dim atau lampu jarak jauh. Di sini untuk lampu LED seperti ini yang saya lihat di motor itu adalah cara kerjanya. Jika kita nyalakan dari lampu jarak jauh, ini kedua bagian lampu LED-nya ini menyala. Oke, menyala. Oke, menyala. Oke, ini adalah beberapa cara kerja dari lampu LED sehingga pada jarak jauh itu lebih terang. Dan di sini di lampu LED motor ini biasanya menggunakan 12 volt, arus 12 volt, dimana untuk sistem pengisian dari sebuah motor itu 12 volt. Oke, teman, kita bisa lihat di beberapa bagian dari lampu LED ini, pada bagian bawah atau dalamnya sini, oke, ada lilitan kecil, kawat kecil yang sangat kecil sekali. Ini kayak seperti induktor, oke, seperti induktor atau penaik tegangan dari sumber arus dari aki. Oke. Dan di sini untuk cara kerja dari lampu LED ini yang saya ketahui dari beberapa informasi. Untuk lampu LED di sini karena dipasang seri, untuk lampu LED ini setiap titik atau setiap kotak ini kadang berbeda-beda untuk output atau nyala dari lampu LED ini. Jika diberi voltase, ini kadang ada yang 3 volt, 6 volt, bahkan 9 volt tiap satu lampu LED ini. Oke. Jadi di sini di seri 2 ada yang 3, ada yang 4. Jadi dijajar 4 buah atau dijajar 2 buah seperti ini. Ini seri 1, seri 2 seperti ini. Dan jika kita umpamakan di sini
9 volt, 9 volt. Jadi di sini totalnya 18 volt. Oke, 18 volt. Jadi saat kita gunakan di motor, karena aki yang kita gunakan untuk lampu LED seperti ini baiknya menggunakan arus DC atau arus aki yang lebih stabil. Oke, baik putaran bawah maupun putaran mesin di putaran mesin bawah maupun di putaran mesin atas. Ini kita bisa gunakan arus dari aki supaya lebih awet dan tentunya lebih tahan lama. Oke teman, dan di sini karena 18 volt, jadi jika kita menggunakan aki 12 volt, tentunya di sini tidak akan menyala dari lampu LED-nya. Jadi di sini menggunakan sebuah induktor, oke, induktor penaik tegangan dari 12 volt ke 19 volt, oke, untuk lampu LED ini. Tetapi untuk lampu LED ini arusnya sangat kecil, jadi saat induktor ini bekerja menaikkan voltase ini sangat kecil sekali, sekitaran mungkin di bawah 100 mA. Jadi untuk cara kerja lampu LED ini voltasenya tinggi, tetapi arusnya kecil, yang menyebabkan lampu LED itu lebih terang dari lampu biasa atau lampu bohlam biasa. Dan di bagian sini, di bagian belakang sini dari lampu LED-nya ini ada bagian yang warna putih, seperti ini. Ini adalah pendingin aluminium. Ini ada pendinginnya. Jadi ini sangat mudah untuk mengetahui dari sebuah lampu LED. Saat lampu LED ini menyala, ini bisa menimbulkan panas yang sangat besar sekali. Jadi di sini dilakukan pendinginan dengan tujuan supaya lebih awet dan tentunya tahan lama. Oke teman, dan untuk penggunaan lampu LED ini ada beberapa contoh dari sebuah sistem kelistrikan di motor. Kebetulan di sini saya ada spool dari motor yang di video kemarin sudah ada spoolnya, ini punyanya Yamaha. Dimana untuk motor Yamaha ini Yamaha Vega lama, di sini menggunakan kiprok seperti ini. Kiprok half DC atau kiprok setengah DC, dimana satu bagian kiri menggunakan sistem DC ke aki. Untuk sistem pengisiannya menggunakan aki, dan untuk sistem penerangan lampu utama atau lampu depan karena masih memakai bohlam biasa atau memakai lampu kaca, ini menggunakan menggunakan arus AC dari spool mesin. Jadi saat magnet di motor itu berputar, ini menghasilkan arus dari spoolnya sini, spool pengisian. Ini spool pengisian, ini jalurnya ke aki, dan di sini spool penerangan, ini jalurnya ke lampu. Jalurnya ke lampu. Jadi di sini kita bisa dengan mudah melihat cara kerja dari sebuah fungsi pengisian di motor half DC, dimana saat kita pergunakan dari lampu LED ini, lampu LED ini jika kita pasang langsung tanpa memakai aki, memakai pengganti dari bohlam kaca, kita pasang lampu LED ini, biasanya saat putaran rendah itu nyala lampu LED-nya itu tidak stabil, kadang redup, kadang terang sesuai dengan putaran di mesin. Tapi saat kita naikkan gasnya,
itu nyalanya lebih terang. Ini jika menggunakan arus dari AC spool mesin. Oke, pengganti dari bolam kaca. Dan di sini untuk keawetannya, oke, keawetan dari sistem langsung pemasangan arus AC tanpa menggunakan aki. Ini untuk sistem penerangan dari hasil cahaya dari lampu LED-nya ini kurang begitu maksimal, dikarenakan arus yang dihasilkan saat dari mesin itu tergolong kasar atau naik turun, jadi tidak stabil lurus arus yang dihasilkan atau voltase yang dihasilkan naik turun, jadi terjadi lonjakan voltase yang melebihi dari rekomendasi di lampu LED-nya ini. Oke, itu yang saya ketahui, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyebabkan sebuah lampu LED ini bisa menjadi panas yang berlebihan karena ada lonjakan voltase dari sistem pengisian AC yang langsung terhubung ke spool, jadi tanpa melalui aki. Untuk voltasenya itu naik turun, tidak stabil. Ini mempengaruhi dari induktor di dalamnya. Oke. Ini untuk lampu jenis LED seperti ini tanpa menggunakan aki atau arus DC, atau arus AC, arus yang dari spool mesin, ini bisa menyala karena di dalamnya ini sudah ada diodenya untuk menyalakan supaya LED-nya ini menyala. Jadi di sini untuk penggunaan dari lampu LED tanpa menggunakan aki, ini tentunya hasilnya kurang maksimal atau bisa jadi lampu LED-nya ini tidak awet atau tahan lama. Oke teman, dan untuk hal tersebut kita bisa mengatasi dengan cara untuk lampu LED seperti ini, karena tergolong dari arus yang digunakan lampu LED ini tergolong sangat kecil. Daya arus yang digunakan di bawah 1 ampere, jadi sangat kecil tapi terang sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan jalur dari pengisian aki. Kalau di kontak motor, kita ambil jalur setelah kabel merah di kontak motor, itu jalur ke sistem penerangan lampu di motor. Ini kita bisa gunakan cara seperti itu. Dan untuk hasil yang lebih terang, kita bisa menggunakan relay. Kebetulan di sini saya belum ada relay, jadi kita gunakan sistem relay, dimana relay yang utama atau relay yang kita gunakan saat diaktifkan, di on-kan relaynya itu terhubung antara positif dari aki langsung ke lampu. Ini dengan perantara relay ini lebih terang hasilnya karena langsung ke sumber dari arus DC dari aki. Ini tidak menimbulkan aki tekor pada motor, karena arus yang dihasilkan itu tergolong kecil. Oke teman, dan di sini ada lampu jenis LED lain. Lampu jenis LED lain. Ini ada 2 buah, jadi di sini ada 3 buah. 3 buah jenis lampu LED pada motor, dimana untuk ketiganya ini hasilnya berbeda-beda dan tentunya harganya itu juga berbeda. Untuk harga di sini ini tergolong sangat ringan,
ini lumayan mahal, dan yang bagian sini ini sangat mahal teman. Oke, yang seperti ini ada pendingin kipasnya, dan di belakang ini ada inverter atau adaptor yang menuju ke lampu LED-nya. Ini kebetulan belum ada, tadi saya cari-cari tidak ketemu untuk drivernya dari lampu LED-nya ini yang tergolong nyalanya sangat terang. Untuk lampu jenis ini sangat terang sekali, ada kipasnya, dan di sini untuk daya konsumsi arusnya itu lebih besar karena nyalanya lebih terang. Dan untuk lampu LED seperti ini tergolong panas sekali. Oke, ini pendinginannya sangat besar sekali. Ini di bagian sini adalah aluminium. Oke, dan di sini ada aluminium, dan di sini ada kipas pendinginnya. Ini sangat terang sekali, dan tentunya temperatur panas pada LED-nya itu juga sangat tinggi. Jadi diperlukan sebuah pendinginan yang lebih maksimal. Dan di sini kita bisa lihat yang berwarna merah ini adalah lampu LED yang digunakan pada lampu rem motor belakang. Kita bisa melihat di bagian belakangnya sini, ini adalah PCB pada elektronik. Oke, PCB, dimana untuk PCB ini tentunya bukan untuk pendinginan pada lampu LED-nya. Oke, jadi di sini adalah tempat sirkuit atau jalur-jalur pada lampu LED-nya supaya menyala. Dan untuk lampu LED ini nyalanya redup sekali, atau untuk variasi di lampu kota. Jadi berbeda sekali pada jenis lampu motor depan yang sangat memerlukan cahaya yang sangat terang sekali. Dan untuk jenis lampu seperti ini harganya sangat terjangkau karena di bahan dan beberapa bagian ini tergolong sederhana, tidak menimbulkan panas yang tinggi. Jadi ini cukup menggunakan PCB untuk pemasangan dari lampu LED-nya, tidak menggunakan aluminium seperti ini, karena di sini untuk konsumsi daya arus atau cahaya yang dihasilkan ini tergolong rendah atau tidak terang, tidak seterang dari kedua lampu LED ini. Oke teman-teman, dan untuk di bagian sini untuk lampu LED-nya ini yang di bagian lampu belakang ini menggunakan lampu AC dari mesin. Ini masih awet atau tidak cepat putus walaupun menggunakan arus AC, karena di sini untuk konsumsinya atau panas yang dihasilkan itu tergolong sangat rendah. Jadi untuk lampu LED intinya di sini semakin terang, semakin terang nyala yang dihasilkan, sistem pendinginannya semakin besar atau lebar, dan bertujuan tentunya untuk lebih awet dari lampu LED-nya, dari umur lampu LED-nya ini supaya lebih panjang. Jadi di sini diberi pendinginan. Dan untuk hal yang kedua tentang arus dari kelistrikan motor, untuk lampu LED ini standarnya menggunakan arus DC yang lebih stabil atau arus dari aki untuk sistem penerangan yang lebih maksimal. Jika menggunakan aki, baik putaran bawah maupun rendah
putar mesin pada posisi gas rendah maupun kita naikkan gasnya, ini tetap terang untuk lampu LED-nya karena menggunakan konsumsi dari aki, dan tentunya lebih awet karena tidak ada lonjakan voltase secara langsung dari bagian spool mesin yang masih menggunakan arus AC atau arus yang kasar. Yang kasar belum disaring atau belum diterima oleh aki, jadi membuat lampu LED ini nyalanya tentunya kurang stabil atau voltasenya naik turun, dan bisa mempengaruhi dari rangkaian elektronik di dalam lampu LED itu sendiri jika tidak menggunakan aki. Sayang kalau lampunya ini mahal, jika penanganannya kurang tepat ini bisa memperpendek dari umur lampu LED, karena untuk lampu LED ini semua jenis lampu LED yang tergolong nyalanya terang itu harganya juga lumayan mahal. Jadi di sini saya berbagi tips atau alternatif yang semoga bermanfaat tentang bagaimana cara membuat lampu LED itu lebih awet dan tahan lama. Ini saya jawab dari komentar yang barusan masuk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.